Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Mas Novel, 2 tahun lebih kemudian Mas Novel seperti ini yang kemudian saya tanyakan tadi kondisinya. Dan kemudian hari ini kita mendengar bahwa pekan ini akan diumumkan tim gabungan pencari fakta bentukan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang akan mengumumkan hasil temuannya. Mas Novel menyatakan pada waktu beberapa kali setelah penyiraman bahwa mendorong membentuk TGPF, tim gabungan pencari fakta. Dan sekarang kan TGPF sudah terbentuk. Dan Mas Novel juga pada waktu itu menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan siapa nama jenderal. Waktu itu Mas Novel menyampaikan nama jenderal yang diduga terlibat terkait dengan penyerangan air keras terhadap mata saya kalau TGPF terbentuk. Dan faktanya, saya harus tanyakan ke Mas Novel, TGPF sudah terbentuk, Mas Novel tidak juga memberikan nama jenderal itu kepada TGPF. Kenapa? TGPF yang dimaksud adalah TGPF yang di bawah Presiden. Kalau tim gabungan penyelidik-penyidik yang orangnya adalah orang-orang yang sama dalam melakukan penyidikan sebelumnya, apa bedanya? Tim ini dibentuk dari rekomendasi Komnas HAM. Rekomendasi Komnas HAM mengatakan bahwa dibentuk tim gabungan yang pertama. Rekomendasi yang lain dikatakan bahwa serangan kepada saya adalah sistematis dan terorganisir, dan juga dikatakan terjadi abuse of process dalam penanganan sebelumnya. Ketika tim ini dibentuk dan kemudian orang-orang yang sama masih dimasukkan, apakah mungkin tim ini akan memeriksa abuse of process? Bukankah itu sebuah hal yang wajar karena mereka tahu akan perkembangan proses penyelidikan? Idealnya begitu ya, tapi ketika ada rekomendasi bahwa abuse of process itu terjadi pada proses sebelumnya, siapa yang akan memeriksa hal itu? Di mana abuse of process-nya? Banyak hal yang terjadi, tindakan-tindakan yang tidak tepat, bagaimana saksi-saksi yang merasa terintimidasi, bagaimana CCTV yang hilang, CCTV yang penting, bagaimana sidik jari yang hilang, dan lain-lain. Dan itu terjadi tentunya masalah yang sangat penting. Bagaimana mungkin bukti-bukti yang seperti itu hilang, terus kita masih berharap akan terungkap. Meskipun ada perkembangan yang kemudian disampaikan oleh TGPF, diantaranya adalah penyerang Anda terkait dengan motif politik, ada jenderal juga yang diperiksa terkait penyerangan Anda, dan juga ada temuan menarik. Meskipun nanti semua akan dijelaskan melalui pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh TGPF. Tidakkah ini kemudian menjadi langkah maju sebuah temuan TGPF terhadap kasus Anda? Kalau hanya dikatakan bahwa ini ada motif politik, ini ada jenderal dan lain-lain, kalau itu saja yang dikatakan, saya katakan itu tidak menarik buat saya. Tidak menarik? Kenapa? Yang menarik adalah bagaimana pelaku lapangan itu diungkap. Karena street crime, sekalipun dia terorganisir, haruslah diungkap dari pelaku lapangan, dari bukti-bukti di TKP. Tapi ketika bicara di atas, tadi, kenapa saya tidak mau katakan secara terbuka jenderalnya siapa dan lain-lain, saya tidak mau proses investigasi ini terganggu dengan spekulasi-spekulasi atau persepsi yang terbentuk. Kenapa? Bukti-bukti lapangan itu saintifik kok. Bukankah kemudian disampaikan juga bahwa peristiwa alurnya jelas oleh Prof. Herman dari LIPI, ya, Prof. Herman Sulistyo dari LIPI mengatakan bahwa peristiwanya jelas, peristiwanya alurnya mungkin mudah, tapi fakta hukumnya bisa jadi sulit. Kalau bagi saya fakta hukum itu adalah alat bukti. Bukti-bukti, baik keterangan-keterangan atau apapun di sana. Saya kira sulitnya di mana? Saya malah justru melihat bisa jadi yang dimaksud itu sulitnya karena sidik jarinya sudah terlanjur dihapus atau hilang. Yang kedua, CCTV-nya tidak diambil sehingga hilang. Apakah yang dimaksud fakta hukum itu sulit itu gara-gara itu? Kalau Anda tadi katakan peristiwanya jelas, peristiwanya mudah, maka seharusnya fakta hukumnya menjadi mudah. Anda bisa sampaikan bagaimana kemudian fakta hukum itu menjadi mudah dalam kasus Anda? Sekarang begini, kalau serangan itu dilakukan dengan saya katakan ceroboh, saksi-saksi banyak, alat bukti lainnya juga ada, bahkan media yang digunakan untuk menjadikan wadah air keras itu sidik jarinya ada, CCTV-nya ada. Terus sulitnya di mana gitu? Orang yang melakukan siapa?
Untuk mengetahui itu bagaimana? Saya kalau mau katakan siapa orangnya, tentunya bisa dengan banyak cara. Yang pertama, lebih dari 5 orang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri, dengan penglihatan yang sangat jelas orangnya siapa. Yang kedua, ada bukti-bukti IT, yang bukti IT itu bisa dikombin sedemikian rupa untuk lebih mendeteksi siapa orangnya. Misalnya? Saya nggak bisa bicara detail, tapi bukti IT itu dipahami oleh penyidik. Maksudnya ketika misalnya katakanlah menggunakan handphone, maka itu bisa dilacak dari situ? Bisa. Semua digital ada jejaknya. Dan itu mudah untuk Termasuk melacak. posisi dia pada saat jam Ya. berada di sana? Sangat Dalam mudah. mengatakan itu. Mas Novel, saya harus tanyakan juga, karena tadi Anda katakan ada banyak masalah juga di KPK, termasuk isu yang kemudian saya ingin konfirmasi kepada Anda. Ada isu yang mengatakan bahwa ada 2 kelompok di KPK. Yang pertama adalah isu kelompok Taliban yang merupakan kelompok Novel Baswedan, dan juga ada kelompok India atau polisi India yang merupakan kelompok yang berseberangan dengan kelompok Novel Baswedan. Disebutkan bahwa kelompok Novel Baswedan ini bisa menyaingi, bisa mendikte pimpinan KPK. Benarkah seperti itu, Mas Novel? Saya jawab yang pertama dulu ya. Dikatakan bahwa ada 2 kelompok di KPK. Ini yang ngomong ini ngerti apa enggak? Jangan-jangan dia ngarang, berbohong, atau bercerita yang berlebihan, dan kemudian itu digoreng untuk menjadi cerita-cerita di mana-mana. Kalau bagi saya, saya mau dibilang Taliban, mau dibilang apa, terserah. Tapi kalau ada yang disebut polisi India, menurut saya menghina. Jangan kemudian menghina orang, karena kalau disebut polisi India, kita konotasinya buruk loh. Bayangan orang di luar adalah itu terjadi di sini dan kemudian menjadi ejek-ejekan. Tidakkah seperti itu? Enggak pernah ada kita dengan kawan-kawan yang Polri dengan yang lain kemudian ojek-ejekan. Satu kali pun enggak pernah kejadian. Jadi bahwa 2 kelompok itu Anda menyatakan tidak ada dan tidak pernah juga disebutkan di internal KPK? Iya, saya pastikan tidak pernah ada ejek-ejekan, tidak pernah ada kata-kata yang disebut polisi India, polisi Taliban, enggak pernah ada. Baik. Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga merupakan korban dari penyiraman air keras yang sampai 2 tahun lebih ini belum terungkap siapa yang melakukannya. Dan mudah-mudahan doa kami semua, juga banyak masyarakat Indonesia yang mendoakan semoga ini bukan soal Novel Baswedan, tapi ini soal pemberantasan korupsi. Terima kasih Mas Novel Baswedan telah memberikan informasi di program ini. Baik, terima kasih. Fiat Justitia Ruat Silum, istilah terkenal dari Romawi pada YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.